Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik dari turnamen Altibox Norway Chess 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Altibox Norway Chess 2020, tepatnya pada ronde ke-8. Yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 2 dunia asal Amerika Serikat, yaitu Fabiano Caruana, menghadapi Alireza Firoza, Grandmaster yang menempati peringkat 22 dunia. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meraih gelar Grandmaster saat menginjak usia 14 tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Fabiano Caruana menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2828 menghadapi Alireza Firoza yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2728. Caruana memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C6 oleh Firoza. Ini adalah pembukaan yang cukup sering atau paling sering dimainkan oleh Firoza saat bermain pada turnamen ini atau turnamen Altibox Norway Chess 2020. Pion D4 dan dibalas dengan pion D5. Pion F3. Di sini Caruana langsung mencoba untuk agresif ya, dengan memainkan pion F3, dan ini masuk dalam variasi Maroczy. Pion G6 untuk persiapan V1 gajah, kuda C3, gajah G7, pion E5, pion C5. Jika pion D pukul C5, maka gajah bisa pukul pion yang ada di E5 ya. Inilah yang diharapkan oleh Firoza. Oleh karena itu, di sini Caruana melakukan langkah pion F4 untuk mempersolid ya pion putih yang ada di petak E5. Pion C pukul D4, menteri pukul D4. Gajah E6, kuda F3. Kuda C6 dengan tempo mengancam menteri putih di petak D4, sehingga di sini putih melakukan respon dengan gajah pindah ke B5, memberikan pin terhadap kuda hitam agar tidak bisa memakan menteri putih. Apa yang dilakukan oleh Firoza di sini dengan kuda H6, gajah pukul kuda dengan tempo skak, pion pukul C6, dan menteri pindah ke C5, jelas ingin memakan pion lemah yang ada di petak C6 dengan tempo skak. Namun, Firoza melakukan alternatif langkah dengan gajah pindah ke D7 untuk semakin memperkuat ya pion lemah yang ada di petak C6, gajah E3, dan pion E6. Ini merupakan langkah yang kurang bagus menurut analisa komputer, langkah kurang akurat. Di sini analisa komputer menyebutkan ada yang lebih baik, yaitu dengan langsung melakukan rokade pendek. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Rokade pendek juga oleh putih, kuda F5, kuda A4, benteng E8, gajah D2, pion H5, dan menteri F2 dan seterusnya ya. Namun kita kembali. Di sini melakukan langkah pion E6. Di sini jelas juga raja hitam tidak bisa promosi ya.
tidak bisa rokade ya. Karena Menteri Putih sedang menguasai petak diagonal A3 F8, sehingga di sini Putih melakukan langkah kuda ke A4, tetap mempertahankan Menteri Putihnya. Kuda F5, gajah F2. Namun setelah hitam melakukan langkah pion H5, di sini jelas Caruana memindahkan menterinya ke C3 dengan tujuan agar Firoza bisa rokade. Dan juga saat rokade Saib Raja, maka pertahanan Saib Raja dari Firoza sudah mulai terbuka dan dapat dengan mudah untuk dicecar oleh Caruana. Kita lanjutkan. Pion pindah ke C5, kuda pukul ke C5, rokade pendek oleh hitam, rokade pendek oleh putih. Gajah B5 dengan tempo mengancam benteng putih. Benteng putih pindah ke E1, menteri E7, pion A4 mengancam ya gajah hitam di sini, sehingga gajah hitam pindah ke C6. Pion B4 untuk membuat kuda putih menjadi lebih nyaman di posisi tersebut. Namun, hitam melakukan respon langkah benteng F menuju C8, mengancam menteri putih secara tidak langsung. Untuk menetralisir ancaman tersebut, maka menteri putih pindah ke D2. Gajah E8, pion C3 mempersolid struktur pion di lajur B dan C. Pion A5 tujuannya adalah untuk merusak susunan pion dari putih. Namun, putih tak menghiraukan hal ini dengan melakukan langkah pion H3, gajah F8, raja H2, menteri C7, pion G4. Di sini langsungnya membongkar pertahanan Saib Raja oleh putih, dan benteng akan segera meluncur ke lajur atau baris G. Ini akan sangat berbahaya bagi Firoza. Kuda pindah ke G7, benteng G1, pion A pukul B4, pion C pukul B4, pion D4, gajah pukul D4, benteng D8 memberikan ancaman terhadap menteri putih secara tidak langsung. Di sini putih melakukan langkah kuda E4 dengan menyelamatkan kudanya terlebih dahulu. Gajah pindah ke C6, mengancam kuda putih yang ada di petak diagonal E4 dan F3 secara langsung ya. Sehingga di sini respon dari putih adalah benteng A menuju C1. Apabila hitam terlalu buru-buru, gajah pukul kuda, maka benteng pukul menteri. Kita kembali. Dan setelah benteng A menuju C1, hitam melakukan langkah menteri B7 melepas pin terhadap gajah hitam, sekaligus menteri hitam dan gajah hitam secara bersama-sama mengancamnya dua kuda dari putih. Sehingga di sini putih melakukan langkah kuda F6 dengan tempo skak, raja pindah ke H8, dan mengabaikan kudanya, putih melakukan langkah pion F5. Kuda E8 mencoba mengajak pertukaran dengan kuda putih. Caruana tetap dalam rencananya, yaitu pion F pukul G6. Gajah hitam akhirnya pukul kuda putih. Pion G pukul H5. Lihat di sini, pion-pion putih sudah mulai merangsek ke pertahanan Saib Raja dari Firoza. Pion F pukul G6, pion H pukul G6. Gajah G7 tujuannya agar menghambat sementara waktu ya pion yang ada di petak G6 untuk terus melaju hingga promosi. Di sini putih melakukan langkah menteri F4, mencoba menjaga kuda putih apabila hitam terlalu bernafsu, misal kuda pukul kuda dan pion pukul
F6, maka jelas di sini gajah hitam sangat dalam posisi berbahaya ya. Dan seperti inilah hasilnya. Dan jelas di sini hitam akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Caruana. Kita kembali. Di sini hitam melakukan langkah benteng pukul gajah di D4. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap pertahanan sayap raja dari Firoza sendiri. Menteri pukul benteng gajah H6 dengan tempo mengancam benteng putih. Menteri ke H4, jelas gajah putih tidak bisa makan benteng. Gajah hitam tidak dapat memakan benteng putih karena sedang terkena pin. Menteri pindah ke G7 untuk semakin mempersolid ya kedudukan gajah hitam. Dan putih melakukan langkah benteng C menuju F1 mengancam gajah hitam. Gajah hitam pindah ke E2, benteng terus mengancam gajah hitam dengan pindah ke F2. Gajah D3, lalu disinilah aksi dari Caruana dimulai dengan kuda menuju G4 mengancam gajah hitam 2 kali. Di sini gajah hitam sudah pasti hilang ya. Sehingga apa yang dilakukan hitam? Gajah pukul pion dan kuda pukul gajah. Menteri pukul E5 dengan tempo skak. Benteng menutup di G3. Menteri H5 langsung mengajak pertukaran dengan Menteri Putih. Sehingga Menteri Putih langsung saja memakan Menteri Hitam. Gajah makan Menteri Putih. Benteng F8 skak. Raja H7. Kuda F7. Gajah pukul F7. Benteng F7 skak. Raja pindah ke H6. Dan putih melakukan langkah benteng F8. Di sini ada 2 alternatif langkah dari seorang Caruana. Pertama, jika hitam lebih memilih langkah kuda C7, maka di sini langsung saja ya benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng. Dan dalam posisi seperti ini jelas putih sudah akan pasti menang melihat ada 2 pion putih yang akan segera promosi. Dan yang kedua, misalkan raja kan pindah, lalu benteng menuju F8. Di sini ada ancaman juga skakmat di petak H8. Oleh karena itu, raja harus pindah untuk menutup ancaman tersebut. Dan setelah 1 langkah ini, Firoza memutuskan untuk menyerah. Langkah apakah itu? Ya, betul. Dengan langkah benteng G menuju G8. Ini sangat sulit ya bagi hitam dalam posisi seperti ini. Karena kuda hitam akan jatuh. Langkah terbaik dari hitam sudah hampir tidak ada lagi. Mungkin hanya dengan menggerakkan pion menuju E5. Benteng pukul kuda, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng. Dalam posisi seperti ini tentu saja Caruana akan dapat memenangkan permainan dengan mudah. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.